Beliau adalah Dwi Ayu Elita, seorang personal empowerment coach dan grafolog. Pendidikannya terakhir di S1-nya di Universitas Diponegoro, concernnya di personal development mental health in workplace. Kemudian beliau juga melanjutkan studinya di Keros International School untuk mengambil Certified Grafolog with Honor Roll Certificate. Kemudian saat ini beliau menjadi Staff at Talent Development Division di PT PLN Head Office dan juga sedang menjadi Studi Assignment Candidate of Clinical Psychologist. Ya, singkat saja, nanti Bapak Ibu bisa berkenalan lebih lanjut dengan Ibu Elita. Alhamdulillah beliau sudah bergabung bersama kita hari ini. Silakan Bu Elita. Baik, terima kasih Mbak Andani. Sebelumnya suara saya terdengar nggak ya Mbak? Sudah Bu, terdengar jelas. Oke, Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Selamat sore Ibu. Sore. Ya, terima kasih sudah bergabung di diskusi virtual kita sore hari ini. Senang sekali saya bisa ikut turut serta dalam webinar charity yang diadakan oleh WASA Indonesia, dan suatu kehormatan bagi saya bisa ikut berdiskusi dan belajar bersama dengan Abah Rama dan Bapak Ibu semuanya sore hari ini. Nah, Bapak Ibu semuanya, sore hari ini saya akan membawakan materi tentang mengupayakan kesejahteraan psikologis di tempat kerja selama pandemi. Tadi kita sudah banyak sekali mendengarkan hal-hal yang sangat berbobot ya dari Abah Rama, disampaikan dengan sangat jelas, kemudian juga saya rasa sangat bisa dipahami oleh kita semuanya. Tadi beliau menjelaskan tentang strength base, bagaimana kita fokus pada kekuatan-kekuatan kita, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya di kesempatan ini saya akan lebih fokus pada bagaimana sih kita itu menciptakan suasana yang nyaman, yang sejahtera secara jiwa maupun mental di tempat kerja. Nah, tadi untuk perkenalannya sudah disampaikan oleh Mbak Andani, nama saya Dwi Ayu Elita Kartilia. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan lanjutan sebagai calon psikolog klinis. Kemudian saya juga masih aktif terdaftar sebagai pegawai di salah satu BUMN ya, di PLN. Kemudian concern saya memang ke mental health, sebagaimana tadi yang Abah sampaikan di dalam perjalanan karir saya, di dalam perjalanan pekerjaan saya menemukan bahwa ternyata concern saya itu atau mungkin passion saya dan talent saya itu adalah membantu orang lain untuk menemukan sisi-sisi terbaik di dalam dirinya. Dan setelah saya mengikuti talent mapping, ternyata itu relevan gitu ya. Jadi ternyata 7 kekuatan bakat saya teratas itu salah satunya adalah ada teaching, kemudian juga development seperti itu. Nah, oleh karena itu senang sekali sore ini saya bisa bertemu Bapak Ibu semuanya. Dan dalam 40 menit ke depan ketika saya memaparkan, barangkali ada pertanyaan yang terlintas di benak Bapak Ibu, silakan untuk dicantumkan di chat room ya, boleh ya Mbak Andani ya? Boleh. Ya, karena waktu kita memang sedikit terbatas dan kita juga mungkin menjelang nanti waktu sholat maghrib berakhirnya ya, sehingga kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang terlintas di benak Bapak Ibu, silakan langsung ditanyakan supaya nggak lupa. Nanti setelah selesai pemaparan kita bahas satu persatu insya Allah. Oke, boleh di share screen Mbak Andani? Oke. Baik, kita langsung ke slide yang ketiga mungkin ya Mbak Andani ya. Next, ya ini. Judul kita adalah tentang bagaimana sih kita menciptakan atau menjaga kesehatan psikis selama episode pandemik ini.
Nah, sebelum kita sampai di inti dari pembahasan kita, saya ingin menyampaikan bahwa tentu kita sudah semuanya menyadari bahwa efek dari pandemik ini ada beberapa hal yang terjadi, disadari atau tidak disadari secara langsung maupun tidak langsung. Kita mungkin sebagian kita atau ada rekan-rekan kita yang merasakan despair, seperti putus asa. Keputusasaan ini muncul karena apa sih? Nah, nanti kita akan bahas ya ke sana ya. Putus asa ini rasanya mungkin terjadi karena kita itu merasa kondisi ini tuh sampai kapan ya berakhirnya, atau kita juga kaget ya dengan kondisi yang sangat tiba-tiba segala sesuatu berjalan, rutinitas berjalan sesuai dengan kebiasaan kita, tiba-tiba tanpa kita duga, semua atau segala suatu peristiwa terjadi dan segala sesuatu berubah secara mendadak. Nah, kemudian apalagi sih yang kita rasakan? Adanya munculnya kecemasan. Mungkin kita juga ingat di awal-awal pandemi itu seringkali kita diingatkan bahwa, jaga diri kita, jaga psikis kita supaya tidak terlalu cemas, sehingga juga ikut menjaga imunitas kita. Di samping itu kita juga tidak hanya mencemaskan tentang kesehatan kita, tapi kita juga mencemaskan tentang kesehatan dan keselamatan orang-orang tercinta yang ada di samping kita. Dan tentu hal-hal yang sifatnya itu kecemasan, ketakutan, atau emosi negatif seperti ini, mau tidak mau pasti menciptakan suatu ketidaknyamanan secara psikis di dalam diri kita. Nah, kemudian ada perasaan apa lagi ya yang terjadi, yang dirasakan secara psikis? Ada loneliness, kesepian. Kita memang terkoneksi. Seperti sore ini ketika kita bertemu di ruang virtual diskusi seperti ini, kita bertemu, tetapi pertemuan di dunia maya itu ternyata menurut survei masih belum bisa menggantikan pertemuan atau kedekatan konektivitas ketika kita melakukan pertemuan fisik. Kurang lebih hal-hal itu yang kita rasakan mungkin ya. Sehingga kondisi ini mengubah mindset kita yang tadinya itu kita hidup secara utuh dan damai, sekarang kita mungkin modenya itu lebih ke survival, bagaimana bertahan di dalam kondisi pandemi seperti ini, gitu. Nah, di sini juga disampaikan bahwa kondisi ini itu tidak hanya mengancam, kondisi fisik kita, tetapi sedikit demi sedikit mungkin mengikis kesejahteraan jiwa kita, seperti itu. Oke, kita next dulu Mbak Andani. Nah, sekarang pertanyaannya ya, bagaimana sih impact-nya atau dampaknya dari kondisi COVID-19 ini, pandemi ini, terhadap kesehatan mental pegawai? Ini unik. Kenapa unik? Karena pegawai atau pekerja itu adalah biasanya individu-individu yang di-challenge di setiap perusahaannya itu untuk tampil sempurna, untuk tampil dengan performa fisik maupun mental yang fit. Sehingga ketika ada pegawai atau pekerja yang menampakkan misalnya kondisi yang Bu Ninin katanya kangen kumpul-kumpul bebas, iya ini betul, kita pasti semuanya merasakan. Kondisi tidak menentu, betul. Pekerjaan makin banyak, iya. Ternyata yang awalnya kita antusias menyambut work from home, semakin ke sini ternyata semakin merasakan ternyata work from home tidak sesuai yang tidak seindah yang dibayangkan ya Bu Diah ya. Kangen pelukan sama teman-teman, iya ya, ini kapan kita bisa kembali merasakan ini ya. Oke, kita lanjut, Mbak Andani. Terima kasih partisipasinya Bapak dan Ibu serta rekan-rekan semuanya yang sudah menuliskan komentarnya. Nah, pertanyaan saya sekarang, kenapa sih semua ini terasa berat buat kita semua tentu saja? Bahkan bukan buat kita semua, hampir setiap individu saat ini merasakan bahwa kondisi pandemi ini berat. Jawabannya apa? Oke, kita next Mbak Andani. Semua ini tuh terasa berat karena apa? Karena kondisi ini tuh kita semuanya sekarang ada di dalam yang kita sebut sebagai unintended training. Kita sadar nggak ya bahwa sebetulnya kita itu ada di suatu kondisi di mana kita tidak pernah membayangkan kita ada di sini, kita tidak pernah mengharapkan kita ada di kondisi ini, kita tidak pernah punya persiapan untuk ada di kondisi ini, kita tidak pernah punya niat juga untuk ada di kondisi ini. Berbeda ketika Bapak Ibu semuanya mungkin di dalam ruang kerjanya masing-masing, di tempat kerjanya, diminta oleh atasan atau perusahaan untuk ikut suatu training yang dijadwalkan. Pasti mental set-nya udah siap, oh nanti minggu depan aku akan mengikuti training tentang talent management misalnya, seperti itu. Pengisi acaranya siapa, pembicaranya siapa, oleh karena itu aku harus mempersiapkan diri seperti apa.
Sehingga ketika kita masuk di dalam ruang training, mental set kita siap, secara fisik kita siap, secara psikis juga kita siap. Nah, berbeda kondisinya dengan saat ini. Saat ini itu kita ada di suatu ruang training yang memaksa kita untuk berubah dengan cepat, tetapi karena itu sifatnya terpaksa, sehingga tidak ada mungkin satu orang pun yang merasa nyaman menyambutnya dengan sukacita, dengan bahagia. Pasti semuanya merasa ada ketidaknyamanan karena dipaksa untuk berubah. Jadi kondisi ini adalah kondisi yang memang yang saya sebut di sini adalah unintended training. Kita tidak berniat untuk ikut, tapi kita sudah ada di sini, di titik ini, kita tidak mempersiapkan diri untuk ada di kondisi ini, tapi kenyataannya kita sudah terlibat di dalamnya, dan mau tidak mau kita harus ikut serta di dalam kondisi yang segala sesuatunya serba berubah. Pola kehidupan di lingkup keluarga, di lingkup relasi sosial, di lingkup pekerjaan, dan lain sebagainya. Saya rasa kita semua mudah-mudahan sepakat ya, kita ada di unintended training ini. Sehingga memang tidak bisa dipungkiri kita merasa berat. Next, Mbak Andani. Oke, kita lanjut ya. Tadi respon Bapak dan Ibu serta rekan-rekan semuanya, kangen ketemu sama teman-teman secara langsung, ingin bisa berpelukan seperti dulu, merasa pekerjaan kita juga semakin berat. Ini mungkin bisa di next dulu Mbak, karena slide-nya sampai semuanya tertampil. Oke. Kita itu ada di dalam kondisi yang tidak hanya kita tuh tidak harapkan, yang tadi unintended training, tapi kita menghadapi setidaknya 3 hal. Hal ini mungkin klise ya, sudah sering Bapak dan Ibu dengar juga ya, unpredictable. Kita itu tidak pernah bisa memprediksi kapan kondisi ini akan berakhir atau akan tertangani dengan baik. Apakah akhir dari segala kondisi ini adalah ditemukannya vaksin, dan kalau sudah ditemukannya vaksin, apakah vaksin ini akan berjalan dengan baik, efektif? Kalaupun vaksin ini efektif, apakah kita memiliki kesempatan untuk mendapatkannya? Semuanya penuh pertanyaan seperti itu. Kemudian uncertainty, kita juga pasti merasakan adanya ketidakpastian. Siapa sih yang bisa memastikan bahwa kondisi misalnya WFH ini akan berhenti? WFH ini awalnya tadi yang saya sampaikan ya, mungkin disambut dengan sukacita karena kita yang biasanya mungkin lebih dari 8 jam di luar rumah menjadi lebih banyak di rumah, yang sudah berkeluarga bisa lebih sering bertemu keluarga, tetapi semakin ke sini kita semakin menyadari bahwa personal time dengan work time itu semakin tidak ada sekat atau semakin tidak ada jeda, dan ini berpeluang untuk menciptakan suatu perasaan frustasi. Kok ternyata hidup saya itu nggak ada jedanya ya, seperti itu. Kemudian next Mbak Andani. Nah, dan yang terakhir yang kita juga sedang hadapi saat ini adalah kita menyadari bahwa segala sesuatu yang terjadi saat ini tidak ada di dalam kendali kita. Yang ada di dalam kendali kita mungkin ya hanya menjaga diri kita sendiri. Seperti itu. Kita next. Nah, selanjutnya saya ingin menyampaikan bahwa kondisi ini itu yang tadi disampaikan ya, sebetulnya apa sih yang perlu kita lakukan untuk menghadapi kondisi ini? Yaitu adalah adapt atau beradaptasi. Kok sederhana banget sih Bu Elita jawabannya? Ya, memang mau tidak mau jawabannya adalah beradaptasi. Sayangnya adaptasinya seperti yang saya tadi sampaikan, bukan adaptasi yang sudah kita prepare sebelumnya. Berbeda ketika misalkan kita beradaptasi masuk ke lingkungan kerja yang baru. Kita tuh sudah punya mindset tersendiri. Oh, nanti aku akan datang ke suatu tempat tertentu, lingkungan kerja baru dengan tanggung jawab kerja seperti apa. Meskipun memang mendatangkan kecemasan, ada worry, ada kekhawatiran, tetapi tidak sebesar ketika kita menghadapi sesuatu yang kita itu tidak tahu itu apa, kemudian kondisinya yang definitnya seperti apa, dan apa yang akan tantangan, seperti apa yang akan terjadi di masa depan itu tidak bisa kita bayangkan. Tetapi harus kita lakukan. Jadi jawaban atas itu semua, bagaimana sih membuat kita itu merasa nyaman di ruang kerja kita saat ini, di tempat kerja saat ini? Ya mau tidak mau kita harus menerima dan menyadari bahwa kita harus beradaptasi. Nah, tapi kita lihat dulu ya, adaptasinya adaptasi yang seperti apa. Kita next ya Mbak Dani. Oke, selama ini kita sudah sangat familiar dengan intelijensi, quotient, kemudian ada emosional, ada spiritual. Mungkin sebagian dari rekan-rekan di sini sudah tahu bahwa ada yang namanya adaptability quotient.
Jadi kecerdasan untuk beradaptasi. Pada beberapa perusahaan besar di dunia, mereka sudah bergerak dari tidak hanya ketika merekrut itu melihat kecerdasannya, kemudian kecerdasan emosionalnya, kemudian kecerdasan spiritualnya saja, tetapi juga bagaimana individu ini mampu untuk menghadapi perubahan-perubahan yang bisa kita katakan ekstrim di dalam suatu kondisi bisnis tertentu. Nah, ketika kita bicara apa sih yang terjadi di dalam tempat kerja kita di masa pandemi ini, saya rasa kita cukup bisa mengambil konsep ini ya. Bagaimana kita mengasah kecerdasan beradaptasi kita di lingkungan kerja kita. Ada beberapa hal yang kita bisa lihat. Yang pertama adalah, silakan Mbak Andani. Di next supaya muncul semua komentarnya. Bunda aja masih belajar hari gini. Ayo lo. Yang pertama adalah relearn. Adaptability itu membuat kita memaksa kita untuk bisa belajar hal yang baru lagi. Akan banyak hal baru yang kita pelajari dari kondisi ini. Yang tadinya kita biasa bekerja segala sesuatunya itu secara fisik kita bertemu, kemudian diskusi juga dilakukan secara tatap muka langsung, ini tidak seperti itu. Bahkan mungkin di dalam suatu diskusi saat ini bisa dalam satu waktu kita bisa berdiskusi di dalam 2 tema sekaligus, bisa jadi seperti itu. Kita mengikuti Zoom meeting, kemudian kita juga mengikuti webinar misalnya, kondisinya bisa seperti itu. Kemudian kondisi adaptability ini menuntut kita untuk bisa berlatih beberapa keterampilan yang baru. Keterampilan apa aja sih? Nanti kita lihat ya. Yang pasti adalah kita sering mengatakan kalau di tempat kerja, wah sepertinya sekarang time management-nya harus semakin bagus ya. Time management atau energy management ya, nanti kita lihat. Karena kalau time management kita hanya membagi waktu-waktu kita berdasarkan priority. Tapi saya rasa kita juga perlu mempertimbangkan mengatur energi kita. Jadi di samping time management, coba perhatikan energy management kita. Nah yang terakhir ini juga cukup menarik tentang realistic thinking. Banyak dari kita yang selama ini itu terpapar dengan quote bahwa kita harus positive thinking, positif dalam berperilaku dan lain sebagainya. Apakah itu baik? Iya, itu baik. Tapi belum tentu sepenuhnya baik. Kenapa sih? Karena sebenarnya yang banyak ditemui di ruang-ruang praktek, konsultasi dan lain sebagainya adalah individu-individu yang mengalami gangguan emosi itu bukan hanya karena negativistik atau negatif thinking saja, tetapi yang positif ternyata ada juga loh yang mengalami gangguan emosi. Kok bisa kayak begitu ya? Karena yang mengganggu itu bukan hanya pikiran negatif saja, tetapi pikiran positif maupun pikiran negatif itu bisa menjadi gangguan ketika dia tidak rasional. Oleh karena itu dikatakan di sini bahwa ketika kita akan beradaptasi, pastikan kita itu memiliki pola-pola berpikir yang realistik gitu. Oke, kita next dulu Mbak Andani. Saya akan membahas ini secara singkat karena waktunya terbatas dan saya nanti mungkin berharap bisa memberi kesempatan untuk tanya jawab. Yang selanjutnya itu adalah tentang apa sih yang akan kita alami di fase beradaptasi. Bapak dan Ibu pasti sudah tidak asing ya dengan kata adaptasi ini. Tetapi di dalam perjalanan adaptasi kita pernah nggak sih mengidentifikasi, saya tuh kalau lagi adaptasi dengan suatu hal yang baru, apa aja sih yang saya rasakan? Misalnya ketika kita beradaptasi dengan suatu tanggung jawab yang baru, ketika kita dipromosikan, ketika kita mendapatkan suatu amanah baru, apa yang kita biasanya rasakan? Apakah bahagia atau ada perasaan shock, kaget, surprise, terkejut, loh kok saya diberi kepercayaan ya untuk posisi ini, apakah saya mampu ya, dan lain sebagainya. Kita lihat apa sih yang ternyata terjadi di dalam diri individu ketika dia melakukan atau berhadapan dengan suatu fase yang dikatakan sebagai fase adaptasi. Kita next ya Mbak Andani. Nah ternyata ini loh Bapak dan Ibu dan rekan-rekan semua yang kita alami, ini relate dengan kondisi saat ini. Saya juga pernah bahas ini di sesi lain ya, mungkin ada beberapa yang sudah pernah mendengar pembahasan ini, oleh karena itu saya tidak akan terlalu lama di sini. Jadi ketika kita berhadapan dengan suatu kondisi yang baru yang menuntut kita untuk berubah atau suatu kondisi baru yang sifatnya itu traumatik seperti itu ya, atau suatu kondisi baru yang memiliki tekanan tertentu yang cukup besar, kita akan mengalami kurang lebih perjalanan seperti yang ditampilkan di kurva ini. Pertama kita akan merasakan kaget dan denial.
Denial itu kita mengelak seperti pikiran-pikiran, "Ah, enggak deh, kayaknya ini nggak mungkin terjadi deh. COVID atau mungkin pandemi ini tuh nggak akan berlangsung lama, pasti cuma sebentar aja kok," seperti itu. Tapi kita juga bingung, ini tuh sebetulnya kondisi apa sih? Kita lagi mencari bentuk, sebetulnya tekanan yang terjadi itu seperti apa. Ketika fase ini berjalan dan tanpa menemui mungkin jawaban atau kejelasan, akan muncul yang namanya anger. Merasa frustasi, "Aduh, kapan ya ini selesai? Aduh, aku capek deh ada di fase ini. Kapan ya bisa ketemu dengan teman-teman, bekerja dengan bebas, merasa tidak takut, tidak cemas di ruang kerja kita," seperti itu. Kalau ini, masih berlanjut lagi, kita akan menemui adanya simptom-simptom yang depresi, kurang bersemangat, merasa sedih berkepanjangan, merasa, banyak menahan, mungkin ada yang sedikit gangguan, tidur ya, waktu tidur, mungkin kemudian juga ada yang merasa, "Aduh, kerja kok sekarang kurang bermakna ya, kurang berarti ya," seperti itu. Kemudian berlanjut lagi, kemudian kita berdiskusi dengan diri kita. Seperti misalnya, apa yang harus saya lakukan dalam kondisi seperti ini. Nah, kalau kita sudah ada dialog-dialog seperti itu kita sudah menuju naik ke fase yang normal kembali ya, stabil atau homeostatis, yaitu ketika akhirnya kita nanti bisa mendapatkan yang dikatakan sebagai acceptance. Sehingga kita menemukan yang namanya meaningful. Oh, ternyata maksud dari kondisi ini tuh segala sesuatu itu memang, ternyata akhirnya akan berubah. Ternyata banyak hal yang memang ada di luar kendali kita. Ternyata saya harus mencari hal-hal yang tadi dikatakan Abah juga mungkin relate. Apa sih potensi yang ada di dalam diri saya yang bisa atau sempat saya kembangkan di episode di mana saya menghadapi periode pandemi ini, seperti itu. Nah, kita lanjut Mbak Andani. Seringkali saya menemui pertanyaan ini, "Bu Elita, apa sih yang bisa kita lakukan? Apa sih yang bisa kita tempuh supaya periode atau episode adaptasi ini terasa lebih mudah, nggak terlalu berat?" Jawabannya adalah, langsung kita next. Jawabannya adalah, ada 3 hal, setidaknya yang bisa kita pegang. Yang pertama, ini tadi sudah, secara umum dulu ya, secara umum adalah berlaku lembut, saya selalu mengingatkan ini, berlaku lembut dan, ramah terhadap diri kita sendiri. Seringkali kita itu kalau dalam kondisi seperti ini kita melakukan secara otomatis self kritik. "Kok kamu sekarang kurang bersemangat sih? Kok kerja jadi kayak begini ya rasanya? Kok kurang perform ya? Kok kurang kontribusi terhadap tim ya?" Seperti itu. Nah, kita bisa berusaha atau berlatih untuk mengurangi self kritik seperti itu, sehingga kita tidak terlalu, mengeksploitasi diri kita sendiri dengan evaluasi-evaluasi yang kita lakukan, yang mungkin kadang kurang realistik. Kita lanjut Mbak Andani. Oke, kita bisa next slide. Nah, ini yang tadi saya sampaikan. Bapak dan Ibu sekalian serta rekan-rekan semua, kondisi ini itu bukan hanya tentang bagaimana ya, gini, membagi waktu. Kadang karena sekarang work from home, kita jadi terbiasa untuk, ya udah, rapatnya nanti aja yuk, kita sorein aja supaya lebih nyantai dan sebagainya. Akibatnya apa? Akibatnya ternyata banyak personal time yang terpangkas, yang tergunakan untuk bekerja. Dan itu juga membuat kita tanpa disadari, kurang nyaman gitu ya. Jadi perlu dipahami bahwa untuk mendapatkan kedamaian, ketenangan, keseimbangan, balance antara tuntutan pekerjaan dengan kehidupan personal, itu bukan hanya tentang time management. Ini adalah tentang energi manajemen. Kita harus disiplin untuk mengatur energi kita. Kapan kita akan mengerahkan energi kita untuk bekerja, untuk menyelesaikan tugas-tugas kita secara fokus, dan kapan kita harus memberi hak tubuh kita, memberi hak keluarga kita untuk fokus pada aktivitas-aktivitas lain di luar aktivitas pekerjaan. Nah, yang kedua, be mindful. Mindful ini L di belakangnya 1 ya, mindful itu artinya penuh kesadaran utuh. Kalau L-nya 2 berarti pikiran kita penuh dengan, pikiran-pikiran otomatis yang mungkin nggak rasional. Dan resilience. Nah, kemudian yang ketiga ini compassion. Saya akan langsung mempercepat pemaparan supaya nanti mungkin ada kesempatan tanya jawab. Oke, kita akan langsung ke ini Mbak Andani. Selanjutnya Mbak, maaf.
Nah, ini adalah kebijaksanaan lama. Apa sih yang bisa kita lakukan supaya kita tetap nyaman di tempat kerja? Sebetulnya ini adalah bisa kita terapkan di semua aspek kehidupan kita ya. Dan ini klise atau kebijaksanaan lama, tapi saya ingin menjelaskan. Satu, olahraga. Saya juga bukan orang yang rajin olahraga, tapi karena pandemi ini saya upayakan juga sebisa mungkin bergerak. Kenapa sih? Karena menurut riset, olahraga ini itu membangkitkan suasana hati, kemudian membuat pikiran kita jauh lebih tajam dan fokus, bisa mengurangi stres dan juga meningkatkan kepercayaan diri. Nah, yang kedua, tidur yang cukup. Tidur yang cukup ini penting karena tidur yang cukup itu akan membuat kesehatan mental kita lebih kuat dan lebih siap untuk menghadapi tantangan yang kita akan temui di setiap harinya. Nah, kemudian kita langsung lanjut ke hubungan sehat dengan rekan kerja. Kenapa relasi sosial itu penting? Di dalam beberapa ajaran agama kita bertemu bahwa membangun relasi sosial yang baik itu memperpanjang usia, katanya seperti itu. Tetapi menurut riset ini terbukti bahwa relasi sosial yang baik itu bisa membangun kesehatan fisik, kesehatan mental yang bagus. Karena kita merasa connected, terhubung dengan dunia di luar kita. Dan yang nomor 6, ini yang tadi disinggung oleh Abah, makna hidup. Kita tetap harus menemukan tujuan serta makna dari pekerjaan kita di atas dari target-target pekerjaan yang kita lakukan. Karena memiliki makna terhadap pekerjaan kita dan tujuan yang jelas akan membantu kita untuk merasa lebih puas atau satisfied. Oke, kita lanjut. Kalau ada yang mau bertanya, silahkan boleh ya Bapak Ibu, dan mohon maaf saya agak cepat atau ngebut karena waktu. Oke, untuk yang ini kita lewat dulu, nah yang ini. Jadi kesimpulannya apa sih dari yang kita paparkan tadi? Saya hanya ingin menyampaikan bahwa untuk tahap ini supaya kita tentu tidak bisa serta-merta merasakan damai, sejahtera jiwa di tempat kerja dengan instan, tidak. Sebagaimana kita memiliki tubuh yang fit, psikis yang fit itu juga suatu yang dipahami, dikenali, mengenali diri juga kemudian kita latihkan melalui proses latihan yang berlanjut terus-menerus. Nah, tetapi kita harus paham ketika kita memang sudah tidak berkesempatan atau memiliki keterbatasan untuk mengubah suatu situasi, maka memang kita ditantang atau di-challenge atau berkesempatan. Ya itu Bapak Ibu, mohon maaf kalau ada kekurangan dan mungkin menjelaskannya terlalu cepat, karena memperhatikan waktu juga. Barangkali ada pertanyaan atau komentar, silahkan disampaikan. Saya kembalikan ke Mbak Andani. Ini saya stop share ya, Bu? Boleh, Mbak. Baik, silakan Bapak Ibu semuanya. Yang ingin bertanya bisa langsung menyalakan voice-nya, menyalakan mic-nya. Atau bisa lewat chat. Penasaran dengan penjelasan resilience tersebut, Bu? Oke, ada yang penasaran dengan penjelasan resilient. Berarti kita back ke slide resilient ya, Mbak? Oke. Bapak Ibu sudah familiar ya dengan resilience ya. Saya tidak ingin menjelaskan secara psikologi ini definisinya apa, tapi mungkin kalau saya boleh memberikan gambaran atau analogi, resilience ini kurang lebih seperti ini, bounce back, yaitu ketika kita menghadapi suatu kondisi yang penuh tekanan dengan pressure yang besar, kita akan mungkin seperti bola yang dilemparkan ke bawah, dia jatuh ke titik yang paling bawah, dan kemudian membal atau lompat kembali ke titik yang mungkin lebih tinggi dari yang semula dia dilemparkan itu ya. Jadi kemampuan bounce back. Jadi tidak, ketika dia bisa bounce back itu harus, kalau kita analogikan di individu, berarti dia harus seperti apa sih? Dia mungkin harus memiliki kondisi di mana dia mampu melihat sebetulnya dan berhadapan langsung dengan problem atau permasalahan atau beban atau tantangan yang dihadapi.
Seperti itu. Dengan apa sih mampu itu muncul? Kemampuan itu bisa muncul dengan apa? Positive emotion. Apakah kemudian positive emotion itu bisa muncul dengan sendirinya di dalam diri kita? Percayalah, sebetulnya kita ini sudah dibekali oleh Tuhan dengan kondisi positive emotion tersebut, dengan derajat yang mungkin berbeda-beda. Dan ini bisa terus meningkat dengan latihan, dengan terus mempertajam diri untuk mengenali diri sendiri, dan kemudian juga membuat suatu boundaries atau lingkungan yang suportif di samping kita. Ya. Saya ingin menyampaikan seperti itu. Nah, kemudian apalagi yang bisa kita lakukan untuk membangun resilience ini adalah dengan tadi yang saya sampaikan, yaitu mencari makna sebenarnya dari setiap kondisi yang terjadi itu apa. Kembali lagi, ini kesannya adalah sangat teoritis, tetapi memang hal inilah yang memang perlu kita lakukan ketika kita memang berhadapan dengan sesuatu yang membuat kita kurang nyaman. Gitu. Seringkali kita kalau berhadapan dengan sesuatu yang tidak nyaman atau stresor, itu yang automatically yang terjadi di diri kita apa, Bapak Ibu? Kalau saya boleh simpulkan adalah munculnya pikiran-pikiran otomatis. Misalnya, pikiran otomatisnya biasanya berbentuk pertanyaan. Kenapa sih saya harus menghadapi peristiwa ini? Kok saya ya yang harus bertemu dengan ini? Apa aku mampu ya? Kok bisa ya saya yang menghadapi? Misalnya seperti itu. Ya, misalnya seperti itu. Nah, ini menarik karena pikiran otomatis setiap individu itu berbeda-beda. Tapi sebuah riset menemukan ya, nanti Bapak dan Ibu bisa baca juga mungkin di beberapa literatur, bagaimana bagaimana pikiran otomatis kita itu muncul, itu dipengaruhi oleh core belief kita, core belief system yang kita pegang. Dan core belief ini sumbernya banyak. Ada etiologi, yaitu proses bagaimana kita bertumbuh dari waktu kecil. Kemudian bagaimana persepsi kita terhadap lingkungan sosial, bagaimana persepsi kita terhadap diri kita sendiri, seperti itu. Ya. Jadi kalau tadi ditanyakan resilience itu gimana, komponennya seperti ini kurang lebih, Bapak dan Ibu dan rekan-rekan semua. Ada confidence, social support, adaptability, dan purposefulness. Dan ketika ini terjadi di dalam diri kita, tentu dinamikanya nggak linear. Oh, kalau sudah confidence, kemudian nanti adaptability-nya bagus, purposefulness-nya bagus, social support-nya bagus. Belum tentu seperti ini. Bisa jadi grafiknya seperti yang tadi saya tampilkan ya, yang berputar-putar dan lain sebagainya. Jadi kalau nanti misalkan suatu saat Bapak dan Ibu atau rekan sekalian bertemu dengan kondisi yang, aduh kok saya merasa ada di titik yang paling bawah, saya kok harus bangkit lagi seperti ini. Jangan menghakimi diri sendiri ketika kita merasa bahwa, saya kayaknya nggak bisa ini deh, saya memang orangnya lemah, nggak seperti itu. Mungkin kita butuh social support, dan jangan malu untuk mencari itu. Oke, kurang lebih jawaban saya sementara itu, mudah-mudahan sedikit menjawab. Saya lihat ada pertanyaan lagi ya, Mbak Andani. Ya, ada Bu, ini dari Mbak Isna ini. Izin bertanya Bu Elita, bagaimana cara menolong orang lain yang mengungkapkan keinginan bunuh diri di sosial media, sedangkan kami tidak dekat secara langsung. Bapak Ibu sekalian, ini pertanyaan yang sangat menggugah saya ya. Bunuh diri itu adalah itu adalah suatu kondisi yang mungkin kita pikir sangat jauh dari diri kita ya. Dan orang-orang yang bunuh diri kita asumsikan sebagai orang-orang yang mungkin biasanya, oh dia tidak kuat secara jiwa, dia tidak kuat secara psikis, dia tidak kuat secara pemahaman agama. Saya mengajak semuanya yang ada di sini untuk sama-sama meletakkan asumsi-asumsi itu di dalam suatu kotak yang kita tutup. Kita memang perlu lebih aware. Tadi yang bertanya Bu siapa ya, terima kasih ya Bu untuk pertanyaannya Bu Isna ini ya. Ketika Ibu bertanya ini, berarti Ibu memiliki kepekaan, kepedulian, kasih sayang terhadap orang lain yang sedang terjebak di dalam pikiran-pikirannya sendiri dan merasa putus asa akan hidupannya. Lalu apa sih yang bisa kita lakukan padahal kita nggak kenal? Kalau Ibu bisa dan berkesempatan atau medianya memungkinkan, coba tanya saja. Pertanyaannya jangan pertanyaan terbuka ya, ada apa dengan kamu gitu. Nanti dia susah menjawabnya ya kan, panjang gitu. Dan selain panjang, mungkin men-trigger kondisi dia yang sedang tidak baik-baik saja. Mungkin yang bisa kita tanyakan adalah, apapun yang sedang kamu alami di sana, kamu bisa bertahan dan mungkin mencari pertolongan terdekat. Gitu.
Jadi bentuknya adalah penguatan, encourage. Dan jangan salah ya, pikiran untuk bunuh diri itu bukan berarti kemudian aku mau bunuh diri dengan mungkin menggunakan senjata tajam terhadap diri kita. Terkadang pikiran bunuh diri itu leveling dan dimulai dari bagaimana ketika ada individu yang berpikir, aku lelah rasanya kadang-kadang ingin menghilang dari dunia ini. Itu sebetulnya arah dari pikiran bunuh diri level yang paling bawah banget. Mungkin kalau dikasih leveling tuh level 0 gitu ya. Tapi arah ke sana ada nggak? Ada. Jadi kita tidak boleh melabeli orang lain dengan stigma bahwa dia mah memang orangnya lemah. Memang dia itu kalau ada apa-apa cepat menyerah, seperti itu. Tidak. Karena sebetulnya mental health itu bentuknya kontinum. Ke kanan semakin sehat, ke kiri mungkin semakin terganggu. Dan kadang kita bisa ke kiri, sesekali kita ke kiri juga loh. Tapi bedanya ketika individu itu dikatakan sehat mental, ketika bergerak ke kiri itu ke kanannya juga cepat gitu. Jadi kenapa kita harus stop stigma terhadap rekan-rekan saudara kita yang kita kenal maupun tidak kenal ketika mereka sedang terjebak di dalam pikiran, kondisi emosinya yang tidak nyaman bahwa kamu orangnya lemah. Jangan gitu, kenapa? Karena kita sendiri sebetulnya up and down. Seperti itu ya. Dan individu yang sehat itu bukan individu yang hidup tanpa masalah. Individu yang sehat itu adalah individu yang hidup dengan masalah, menyadari masalahnya, dan bisa mengendalikan stresnya dengan sumber daya yang dimiliki di dalam diri maupun dengan bantuan orang lain. Gitu. Jadi Bu Isna ini tadi, kalau nggak kenal Bu, Ibu bisa menghubungi dia. Mungkin kalau misalnya Ibu lihat di Facebook atau di Instagramnya, setidaknya kita melakukan upaya itu. Mas, Mbak, apapun yang sedang dihadapi di sana, terus berjuang, terus bertahan, dan kalau memungkinkan segera cari pertolongan. Gitu. Professional help. Jangan curhat ke teman saja, karena kadang teman juga mungkin tidak bisa sepenuhnya memberi solusi ya. Bu Isna ini apakah cukup menjawab? Iya, Bu. Ya kebetulan kami teman lama gitu ya Bu ya. Dan sudah lama tidak kontak dan masih temenan di sosial media. Dan bingung mau mulainya gimana gitu. Oh iya. Sungkan ya Bu ya. Iya, karena kan budaya kita itu kalau kita menyapa orang lain duluan ketika dia sedang merasa terpuruk, itu nanti dikiranya kepo, pengen tahu urusan orang, pengen masuk ke ranah orang gitu ya Bu ya. Iya. Tapi gini Bu, kalau misalkan dia sudah publish di sosial media, berarti dia itu mau apa sih? Dia itu mau menyampaikan bahwa I need help. Dia sudah menyatakan itu, dia butuh pertolongan dan dia butuh untuk diperhatikan. Sehingga ketika dia mendapatkan itu dari siapapun, termasuk teman lama yang sudah jarang kontak, mudah-mudahan itu bisa memberi secercah harapan dia bahwa masih ada orang yang peduli dengan dia dan mendorong dia untuk mencari bantuan, Bu. Kan bisa jadi kita mungkin memang tidak memiliki kapasitas untuk membantu, tapi mungkin dia bisa dapat semangat untuk mencari bantuan. Iya, terima kasih Bu. Iya, sama-sama Bu. Terima kasih juga pertanyaannya. Terima kasih atas jawabannya Bu. Ini masih ada yang ingin bertanya. Mungkin satu lagi. Boleh. Silakan Ibu Diah. Masih boleh ya Mbak? Ya, silakan. Oke, baik. Terima kasih. Tadi sebenarnya sih mau nanya dari awal, cuman saya nggak enak dari tadi saya nanya udah nanya lagi gitu ya. Nah, tapi kali ini saya tertarik banget sama tadi Mbak Elita sampaikan bahwa kalau kita memang butuh istilahnya bantuan gitu ya, curhat ke teman boleh, curhat ke orang yang dekat lah gitu ya boleh, tapi bantuan itu juga kalau misalkan memang kiranya perlu mendapatkan professional help gitu ya. Nah, yang ingin saya tanyain adalah Mbak Elita, gimana caranya kita misalnya nih ada teman curhat ke kita lah gitu ya, teman curhat ke kita, dia percaya sepenuhnya ke kita gitu ya, tapi kita merasa bahwa kayaknya kita tuh belum sanggup gitu, kalau secara keilmuan maupun ini kayaknya belum sanggup. Nah, gimana caranya? Ada nggak sih trik-trik untuk
mengarahkan yang bersangkutan gitu ya, misalnya untuk menyadari bahwa yang dibutuhkan sebenarnya itu adalah professional help gitu. Karena kan kalau mungkin kalau di Indonesia masih belum umum ya secara kesadaran individu untuk datang ke profesional baik psikolog maupun ya yang lain lah gitu, konselor atau dan sebagainya, coach gitu, atau ke psikiater gitu, itu mungkin masih belum tinggi gitu. Dan mau ngasih saran juga takutnya ada prasangka yang enggak gitu ya. Nanti takutnya kita ngasih saran dia mikirnya, waduh aku dikira ini dong gitu, disuruh konsultasinya ke psikolog dan sebagainya gitu. Nah itu ada nggak trik untuk mengarahkan yang bersangkutan untuk menyadari bahwa yang sebenarnya dibutuhkan adalah professional help gitu. Makasih Mbak Elita. Sama-sama Mbak Dia, terima kasih juga pertanyaannya. Oke, ya seringkali kita tuh sekarang bertemu dengan rekan-rekan atau mungkin relasi kita yang datang ke kita karena merasa nyaman untuk bercerita. Kemudian kita merasa bahwa ini masalahnya pelik nih, saya nggak mampu nih untuk memberi saran dan lain sebagainya. Kalaupun kita bisa atau tahu seperti seharusnya dia melakukan apa, kita takut kalau kita memberikan saran atau advice yang tidak tepat, justru nanti efeknya juga nggak bagus. Saran saya, ini sebetulnya tadi relate sama yang Abah Rama sampaikan ya, bahwa ke depan setiap manajer itu harus memiliki kemampuan coaching. Setiap pemimpin harus memiliki kemampuan coaching. Kalau kita bicaranya di konteks pekerjaan ya, Mbak Diah ya. Karena kan sekarang mau di kehidupan personal maupun di kehidupan pekerjaan, mau tidak mau kita itu dituntut untuk bisa menolong orang lain. Menolong itu bukan membantu dia menyembuhkan semua gejala ketidaknyamanannya, bukan. Tapi membantu dia untuk melihat dari sudut pandang atau paradigma yang berbeda bahwa ketika dia bercerita, Mbak Dia, saya itu begini, 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 Mbak Dia bisa sampaikan, oke, kamu merasakan ini ya, bisa diambil kesimpulannya dulu Mbak, gitu ya. Yang langkah pertamanya itu direfleksi dulu. Oke, tadi kamu mengatakan bahwa kamu itu sudah merasa putus asa dan putus asa ini membuatmu tidak bersemangat, betul ya seperti itu. Buat dia itu sadar dengan poin-poin dari curhatnya. Ya, yang pertama membuat dia sadar dengan poin-poin dari curhatnya. Kalau dia bilang betul, oke. Kemudian tadi kamu mengatakan bahwa kamu juga sudah mulai kehilangan nafsu makan, kemudian kerja juga kurang bersemangat. Betul seperti itu? Iya, gitu. Terus kemudian baru kita masukkan dengan saran seperti ini. Contoh, ini alternatif aja. Aku ingin sekali bisa membantu kamu, tapi kamu juga pasti tahu kan bahwa aku juga punya keterbatasan. Dan selama ini setiap kali kamu mencerita, aku sudah mendengarkan dengan baik, sehingga aku sudah tahu apa yang tadi kamu rasakan, yang kamu sudah menyatakan juga atau mengiyakan juga apa yang aku tangkap ternyata sejalan dengan apa yang kamu rasakan. Nah, kira-kira kalau gejala ini berlanjut terus-menerus, apa sih manfaatnya untukmu? Atau apa sih resiko yang akan kamu rasakan? Bikin dia berpikir bahwa, iya ya, aku akan terus-menerus seperti ini tuh nggak nyaman. Ketika dia bilang, kayaknya aku nggak sanggup lagi deh, kayaknya aku nggak bisa menyelesaikan ini sendiri. Baru Mbak dia bisa menyarankan, menurutmu kira-kira kamu butuh nggak orang lain yang lebih paham tentang bagaimana menemukan langkah berpikir yang lebih rasional yang bisa membantumu memecahkan masalah ini. Seperti itu Mbak. Kalau dia mengatakan, maksudmu gimana? Nah ini saya tampilkan ya diskusinya kira-kira seperti ini. Ya, mungkin kamu bisa menemui professional help seperti psikolog. Kalau dia bilang bahwa kamu pikir aku gila ya? Orang kita tuh selalu berpikir kalau datang ke psikolog itu gangguan jiwa, tidak sama sekali. Bahwa yang datang ke psikolog itu adalah individu-individu dengan memiliki kesehatan mental, tetapi mereka sedang burn out, lagi terbelit di dalam pikirannya sendiri, dalam gangguan emosinya. Sehingga psikolog itu tugasnya apa? Mendampingi mereka untuk bisa menemukan lagi sudut pandang lain dari yang mereka gunakan saat ini, menemukan sumber daya yang tidak disadari selama ini, dan kemudian menemukan formula untuk mengkombinasikannya itu sehingga skill-nya untuk problem solving itu meningkat. Sebetulnya intinya itu. Jadi seperti itu saran saya Mbak Dia. Yang pertama tadi adalah menemukan poin-poin dari permasalahannya. Itu untuk menunjukkan kepada sahabat kita bahwa kita sudah melakukan active listening ya. Kita selama ini mendengarkan dia sehingga dia merasa diterima. Kemudian yang kedua adalah bertanya kepada yang bersangkutan ya, mempertanyakan kepada yang bersangkutan kira-kira apa yang akan kamu rasakan ketika ini berlangsung dalam jangka waktu yang cukup lama ya.
Kemudian yang terakhir adalah menyarankan, seperti itu. Kalau kadang saya pernah menemani rekan saya pergi ke psikolog gitu. Jadi kenapa saya bisa bercerita seperti ini, karena saya sendiri pernah. Dan sebagai seorang calon psikolog, kami juga dilatih untuk ketika bertemu dengan klien, kalau misalkan kami merasa bahwa, oh ternyata ada psikolog lain yang lebih ahli nih, lebih sakti untuk menangani permasalahan ini, kami pun dengan besar hati memang harus untuk mereverse ke psikolog lain. Jadi case-nya bukan hanya ketika kita menerima curhatan teman, kita merasa kurang kompeten, tetapi sebagai nanti psikolog pun di dalam kode etik kami, kalau misalnya kami merasa memang terbatas, kita bisa mereverse ke psikolog lain. Karena ya benar Mbak Elita, setuju, karena lama-lama juga kalau kita nggak bisa, ini sih pengalaman saya sendiri ya, jadi kalau kita dengerin curhat orang terus kita sendiri juga kayak merasa udah maksimal gitu ya, nanti kalau terlalu lama dipaksakan juga akhirnya, kalau saya sendiri pengalaman akhirnya jadi kitanya yang burn out gitu. Betul. Makanya ada bercandaan gini, kalau ada ini meme ya, ada individu yang depresi, curhat sama temennya, akhirnya dibagi dua tuh simptom depresinya, temennya juga ikutan gitu ya. Di kolom chat tadi ada Ibu Elisa Fitri yang menyatakan, saya tuh jadi sedih juga selama 2 hari. Bu, itu memang betul sekali ya, ini kalau di dalam kondisi ketemu klien itu namanya transference. Jadi ketika klien datang, kemudian kita menerima, mendengarkan ceritanya dan sebagainya, sesekali kita juga merasa transference, jadi emosi negatifnya jadi transfer ke kita, kemudian energinya juga jadi tertransfer, kita jadi kayak terserap gitu energinya. Jadi memang harus hati-hati, kita sendiri juga harus hati-hati, seperti itu. Itulah sebabnya memang kita perlu ada teknik dan paham langkahnya, dan juga paham kapasitas. Gitu. Jadi kalau kapasitas kita sampai di titik tertentu, ya jangan kemudian kita, nggak apa-apa lah, saya akan berusaha semaksimal mungkin menolong teman saya, nanti malah kejeblos dua-duanya gitu kan. Tapi niat baiknya sudah bagus, awareness-nya sudah bagus. Terima kasih Mbak Dia pertanyaannya, Ibu Eli juga terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Ibu Elita yang sudah berbagi pada sore hari ini. Karena keterbatasan waktu Bapak Ibu, jadi harus kita cukupkan hari ini, tapi insya Allah besok masih ada satu pertemuan lagi, yaitu kelas kedua yang lebih fokus kepada pendidikan dan parenting. Jadi Bapak Ibu juga bisa bergabung kembali, yang hari ini hadir juga bisa bergabung kembali. Kemudian saya akan mengingatkan untuk Bapak Ibu yang ingin berdonasi, masih terbuka lebar kesempatannya untuk berdonasi. Nanti insya Allah akan disalurkan melalui IZI, inisiatif Zakat Indonesia, donasinya, dan juga untuk kegiatan sosial lainnya. Terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya dan juga kepada para sponsor kami, yaitu Oase Books, kemudian IZI, JSIT Jateng, mySCH.id, dan juga para pembicara atau narasumber pada sore hari ini. Untuk itu, kita akhiri pertemuan kita pada sore hari ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah. Ya. Saya dari tim LPPT Oase Indonesia dan segenap tim yang bertugas mohon undur diri. Mohon maaf kalau ada kekurangan teknis tadi Bapak Ibu karena gangguan sinyal juga. Semoga tidak mengurangi keberkahan dan ilmu yang bisa kita dapat sore hari ini. Amin. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya terima kasih Mbak. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak.